Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan juga waktu untuk bertemu kembali ya di pelajaran kita ini fisika. Nah, sebelum mulai sebaiknya berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, ini langsung saja ya. Jadi baru belajar sejarah ya. Ini dilanjutkan dengan pelajaran fisika. Ya, semoga dengan tadi belajar sejarah itu ada ya apa semacam refreshing ya. Kan jadi tahu tentang sejarah dan juga perjuangan bangsa Indonesia. Jadi untuk di fisika ini sebenarnya materi kita babnya itu sudah selesai ya. Kemarin itu tentang teori kinetik gas. Nah, jadi pada hari ini Bapak rasa kita ambil aja untuk review ya. Kita akan mereview materi. Jadi sebisa mungkin ini lebih baik tanya jawab ya, lebih baik interaktif seperti itu. Tapi Bapak udah siapkan beberapa soal yang mungkin nanti bisa Bapak jelaskan menjadikan contohnya. Ini kita flashback lagi tentang apa yang udah kita pelajari ya. Jadi ini Bapak share dulu, share screen dulu sebentar ya. Oke. Oke, bisa mungkin kita play dulu. Nah, ini hanya review, tapi nanti di psikologi Bapak udah siapkan untuk soal ulangan harian ataupun penilaian harian. Jadi Bapak harap dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi itu ada 2 kali. Jadi kalau ada kendala di pertama bisa coba untuk yang. Jadi Bapak kasih kesempatan 2 kali. Nilai tertinggi yang akan diambil. Jadi gunakan kesempatan itu ya. Nah, jadi indikator yang selama ini kita bahas itu ini ada beberapa ya. Sini menjelaskan tentang konsep teori kinetik gas, kemudian menjelaskan tentang persamaan gas ideal, memahami tentang tekanan dan energi kinetik, memahami suhu mutlak dan energi kinetik rata-rata, memahami kecepatan partikel gas. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini Bapak kasih lagi, tunjukkan ini ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana partikel gas itu di dalam suatu wadah. Nah, jadi ada beberapa sifat gas ideal yang harus diingat ya. Namanya kan teori berarti pendekatan gitu ya. Jadi secara praktiknya nggak mungkin tidak bersesuaian dengan teorinya. Tapi ini pendekatan ke arah yang sebenarnya. Jadi partikel gas itu dia sangat kecil ya, sehingga bahkan mata kita tidak bisa melihatnya ya. Partikel gas itu sangat kecil, tapi ada di situ partikelnya. Nah, partikel tersebut bergerak ya, bebas ya kan, bebas ke segala arah, tapi dalam lintasan yang lurus, ya lurus seperti ini. Ya. Nah, apabila terjadi katakanlah tumbukan antara partikelnya, ataupun misalnya tumbukan antara partikel dengan dindingnya, maka tumbukan itu terjadi lenting sempurna, ya, atau tidak ada energi yang hilang saat terjadi tumbukan itu tadi. Energi kinetiknya awal sama sesudah tumbukan itu sama besarnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada tempat kita buat yang ada di wadah ya. Ini wadahnya ini itulah volume di gasnya tadi. Ya, seperti itu. Nah, nantinya kan kalau volumenya diubah, misalnya diperkecil volumenya, tentunya akan terjadi perubahan tekanannya gitu, ataupun perubahan suhunya. Nah, nanti baru kita bahas tentang persamaan gas idealnya. Tadi yang sifat-sifat gas ideal tadi, Bapak harap dibaca lagi ya pertemuan sebelumnya, karena nanti bisa aja soalnya bentuk teori seperti itu, sifat-sifat dari gas idealnya. Oke, ini dia, ini kira-kira ini sebagian aja. Nah, tadi rumus persamaan gas idealnya ya, itu PV sama dengan nRT, ada lagi PV sama dengan NKT. Nah, di sini beda N-nya, di sini ada N kecil, yang di bawah N besar. N kecil ini mol ya. Mol kalau di kimia itu ada gram per mr ya. Ya, sini juga sama, pakai gram per mr. N-nya di sini jumlah partikel, atau kalau di partikel itu kalau di misalnya ada hubungan dengan mol. Jadi banyak partikel gas itu adalah mol gasnya dikali bilang Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23 ya.
Nah, di sini ada tetapan gas ya, tetapan gasnya R ini sekitar 8,314 Joule per mol Kelvin, ini diingat ya. Tapi memang di soal juga umumnya dikasih tahu berapa R-nya. Kemudian K ini tetapan Boltzmann-nya 1,38 ya kali 10 pangkat minus 23. Oke, tapi jangan lupa di sini T-nya ini wajib dalam satuan Kelvin. Jangan lupa merubahnya. Biasanya kan soal itu kadang-kadang buatnya Celsius. Jangan lupa rubahnya ke dalam satuan Kelvin. Tinggal ditambah 273 ya, kalau dari Celsiusnya. Kemudian tekanan itu pakai satuan PA, ya Pascal, atau Newton per meter persegi. Oh, meter kubik maksud saya. Meter persegi ya. Ya, Newton per meter persegi. Kalau volume, satuannya meter kubik. Ya, satuan meter kubik. Supaya nanti kita bisa pakai 8,314 Joule per mol Kelvin. Kan ini Joule. Oke, sebelum Bapak kasih soal dari yang Bapak, mungkin ada yang mau bertanya kira-kira tentang apa? Ada? Tentang gas ideal ini? Oke, ini tadi Bapak katakan ya kalau dia berubah volumenya, kan dimampatkan ya. Volume berubah, tekanannya bisa aja berubah dan juga suhunya. Nah, ini hukum Boyle ya, yang P1, V1, ini pada suhunya tetap. Jadi kalau suhu tetap berarti kan tadi T-nya sama. Nah, jadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, kalau persamaannya sama dengan gini, ini kita nggak usah repot merubah. Misalnya dia 1 liter ini V1-nya. Nah, ini juga V2-nya dalam 1 liter. Itu nggak usah repot merubah. Tapi ingat, kalau dia pakai Kelvin, wajib diubah. Jangan nanti Celsius. Harus pakai Kelvin dia ya. Tapi kalau untuk persamaan itu kan karena kalau suhu kan dia ditambah 273 ada penjumlahan. Nah, nanti kalau dia nggak bisa dicoret ya suhunya. Sedangkan di sini kan paling merubah pengali ya, perkalian ya. Misalnya dari liter ke meter kubik kan itu dibagi 1000 misalnya, itu kan bisa perbandingan bisa dicoret seperti itu. Ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau di sini dia diberikan, nah kalau kita perhatikan sini tekanannya tetap. Kenapa? Di sini ada beban ya di atas ini, ya dibiarkan seperti ini. Nah tentu menghasilkan gaya berat ya, di sini gaya berat yang menekan gasnya. Nah di sini kan untuk penghisapnya ini bebas untuk bergerak ya. Nah kita lihat di sini ada api di bawahnya ini. Di sini dia memberikan kalor, yang memberikan panas ke gas, sehingga panas ini berpindah ke partikel-partikel gasnya. Jadi gas ini naik suhunya, ya. Ketika dipanaskan naik suhunya seperti ini. Nah awalnya ini kan suhunya rendah seperti ini. Ini suhunya udah naik tinggi. Nah ketika naik ternyata volumenya juga akan naik. Nah jadi berbanding lurus. Jadi ketika suhunya itu dinaikkan gasnya, maka volumenya juga akan naik. Nah, konsep inilah yang digunakan dalam mungkin mesin uap ya, juga konsep untuk di mesin konvensional masih menggunakan ini. Jadi menggunakan ekspansi dari gasnya ini, ya dia akan naik. Ini jadi pistonnya seperti itu. Ini aplikasi realnya ya, dia di kapal uap ya, mesin uap. Di sini bisa kereta api, bisa juga ada kapal air ya, kapal uap juga ada. Ya, bahkan zaman dulu itu mobil juga masih menggunakan mesin seperti ini juga ada, mesin uap. Tapi sekarang udah hampir nggak digunakan lagi ya, konsep seperti ini. Mesin yang seperti ini nggak lagi digunakan. Oke, ini ada contoh-contoh ya. Ini Bapak kasih soal-soalnya. Akan kita bahas ya. Oke, sebentar ini kita pindah slide-nya dulu. Ini ada yang chat apa ini? Halo, suaranya nggak dengar ya? Halo? Dengar, Sir. Udah dengar? Udah, Sir. Baiklah, sekarang kita coba yang mana ini ya? Kita bahas soalnya ya. Oke. Di sini ada
kalau dilihat ada gas ideal ya, seperti ini. Coba dibaca masing-masing dulu. Gas ideal berada di dalam suatu ruang pada mulanya mempunyai volume 4 liter dan tekanan gas 1 atm. Jika tabung dimampatkan hingga volumenya berkurang 75% berkurangnya. Sedangkan suhu dijaga tetap. Nah, suhunya jaga tetap, maka besar tekanannya akan menjadi berapa atm. Nah, ini berarti suhunya tetap. Kalau suhu tetap, jadi kita bisa buat sini. Pertama kan gas, persamaan gas itu kita bisa buat sini ya. P kali P sama dengan N R T. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa Bapak pindahkan T yang sebelah kanan ini ke kiri ya. Ini jadi P kali P per T sama dengan N dikali R. Nah, ini kan molnya, jadi kan ruangan tertutup, berarti molnya nggak berubah ya. Nah, R juga tetapan umum gas, ya juga tetap. Nah, berarti ini perbandingan ini akan tetap atau konstan. Nah, kalau tetap, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa P1, ya, jadi P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 ini P2 dikali V2 per T2. Oke, ini kan suhunya sama. Ini bisa kita coret T-nya. Nah, di sini yang duanya. Nah, kalau P-nya kita di sini pertama 1 atm tekanannya. Ini kita buat nih 1 atm. Kemudian si P1 volumenya itu 4 liter. Ini kita buat 4 liter sama dengan. Nah, ini kita coret T-nya karena di sini katanya suhunya dijaga tetap ya. Ini suhunya tetap berarti kita coret. Nah, ini 1 kali 4, P2-nya itu kita nggak tahu ini mau dicari. Ya, berapakah P2-nya? Dikali dengan, sebentar ini ada susah nulisnya. Nah, volumenya, nah dikatakan dia berkurang 75%. Ya, berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 25%. Jadi kalau berkurang, jadi si V2-nya itu adalah tinggal 25%-nya seperti itu. Berarti 25 berarti 0,25. Maka P2-nya jadi 4 dibagi 0,25. Nah, sehingga didapatlah P2-nya adalah 16 atm. Ya, seperti ini. Ya, Bapak harap ini bisa ya dipahami untuk soal seperti ini. Ya, karena ketika suhunya ini anggap tetap, jadi dipertahankan tetap suhunya, ada mekanismenya ya. Nah, jadi T-nya ini kita hapus gitu. Kita bagi sama-sama kan sama T1 sama dengan T2. Nah, jadi di sini dikatakan berkurang 75%. Artinya kalau berkurang 75%, nah sisanya berapa? 25%. 25% dari oke, sebentar nih volumenya tadi berapa? 4 ya. Oh, sorry. Berarti bukan 1 atm ya. Ini kita perbaiki ya. Ini saya ralat dulu. Jadi ini dari 4. Oke, sorry ada kendala ya. Tadi koneksinya hilang ya? Halo? Iya, Sir. Waduh. Iya, Sir, putus. Tadi suaranya putus-putus, Sir. Oke ya. Ya, oke. Ini kita ulang lagi dah. Ya. Jadi soal putus-putus ya. Oke, sebentar. Kok hilang ya? Ini sinyalnya juga. Lagi ada problem mungkin di sini sinyalnya. Jadi putus dia. Oke, sebentar ya, saya buka dulu ininya.
Oke. Sebentar saya akan buat dulu slide baru aja deh. Yang tadi kurang bagus. Oke, kita pindah ke sketchbook. Nah, sambil menunggu kita sinyalnya bagus sih, ada yang mau ditanya tentang ini. Bapak udah buat di psikologi ya, nanti silakan dicek ya soal yang ada di situ ya untuk penilaian harian ya. Itu Bapak kasih waktunya seminggu. Jadi dalam waktu seminggu coba dikerjakan. Sir, saya mau nanya yang tadi, Sir. Oke, ini kita ulang lagi. Tadi kurang jelas ya. Oke, sebentar ya. Saya share screen dulu. Nah, yang ini tadi ya? Ya, tadi ada kendala kita sedikit di sini. Nah, coba dilihat ya. Nah, kita perbaiki. Tadi ada kendala memang. Kita ulang lagi lah. Gas ideal berada di dalam suatu ruang, mula-mula mempunyai volume 4 liter dan tekanan 1 atm. Jika tabung dimanfaatkan hingga volumenya berkurang 75%, sedangkan suhu dijaga tetap, maka besar tekanannya. Jadi kita lihat apa yang berubahnya 75% ya volumenya. Jadi berkurangnya 75%. Awalnya berarti kan, jadi kalau bisa kita buat V2-nya tinggal berapa persen ya? Nah, pertama kan awalnya 100% kan, dikurang 75%. Sisanya berapa nih? Berarti 25% dari volume awal ya, dari V1-nya gitu. Ya. Nah, kalau kita buat di sini 25/100 dari volume satunya 4 liter. Berarti ini 1 liter kan? Ini untuk V2-nya. Lalu di sini kan katanya dijaga tetap suhunya. Kayak kita gunakan P1 V1 sama dengan tekanan 2 dikali volume kedua. Ini dianggap tetap suhunya ya, jadi tinggal kita gunakan T yang di bawahnya. Nah, tekanan 1, katanya 1 atm, ini 1 atm, kali volume satunya tadi 4 liter. Nah, tekanan kedua yang ditanya ya. Nah, V2-nya berapa itu? 1 liter jadinya, kita pakai 1 liter, sehingga dapatlah P2-nya jadi 4 atm. Nah, kita buat di sini, hasilnya ternyata lebih besar tekanannya. Iya, karena volumenya tadi diperkecil, berkurang 75%. Gitu. Jadi awalnya kan dia 100%. Jadi sisanya setelah berkurang 75%, tinggal 25% dari volume awal. Nah, volume awalnya itu 4 liter. Sebenarnya kalaupun dari volume awal yang nggak dikasih tahu, ini bisa kita coret juga. Ya, misalnya kita ambil cuma sampai sini lah misalnya. Ini kita buat 25/100 dari P1 atau 1/4 P1 kan. Nah, ini V2-nya. Sebenarnya bisa kita langsung tanpa diketahui volume awal. Ya. Karena nanti ada soal juga yang volume awalnya mungkin nggak dikasih tahu, dibilangnya hanya berkurang 75%. Gitu ya. Jadi kita bisa gunakan P1 sama dengan P2 kali V2. Nah, P1-nya kan 1 atm nih. Tetap 1 atm. Nah, V1-nya tetap buatkan V1. Nah, V2-nya mau kita cari. Nah, kalau V2-nya kan 1/4 ya. Ini jadi 1/4 dari V1. Nah, V1-nya kita bisa hilangkan nih. V1 bagi V1 kan 1. Nah, 4 kali 1, ini 4 atm. Nah, ini P2-nya. Jadi, walaupun nanti di soal, misalkan volumenya nggak dikasih tahu, ya hanya dikatakan dia berkurang 70% katanya. Ya, atau berkurang 50%. Misalnya. Jadi hanya dikasih tahu itu, kita bisa temukan juga berapa tekanannya, ya tekanan akhirnya seperti itu. Ya, oke, ada yang mau tanya dari soal ini? Ada? Oke, kalau nggak ada bisa di screenshot ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebentar saya ambil dulu soalnya. Oke, mana tadi ini?
Oke, ini udah di screenshot ya, ini saya hapus. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ini ada gas oksigen, MR-nya 32 ya. Sebenarnya O2 ya, karena oksigen itu 16, ada 2 molekul, jadi dikali 2, jadi 32. Berada dalam tabung yang volumenya, ini volumenya 8,314 liter. Nah, kelihatannya sudah sesuai untuk si R-nya nanti ya. Bertekanan 2 atm. Nah, 1 atm ini disamakan dengan 10 pangkat 5 Pascal ya. Jika suhu saat itu adalah 47 derajat Celcius, maka massa gas yang tertampung dalam tabung adalah, jadi kita mau mencari massanya dalam gram ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan persamaan gas idealnya ya. Jadi persamaannya itu PV sama dengan nRT ya. Ini persamaan gas idealnya. Nah, P-nya tekanannya harus dalam PA ya, Pascal. Jadi 2 atm itu kita bisa buat, bentar ya, kita warna yang lain aja, warna hitam. Nah, P-nya kita gunakan ini 2 ya, kali 10 pangkat 5 gitu. Nah, volumenya di sini kan kita lihat dalam satuan liter. Harus diubah dalam satuan meter kubik. Nah, harus paham ya, kalau 1 liter itu kan sebenarnya 1 desimeter kubik. Ya, kalau mau dirubah ke meter kubik itu dia dibagi 1000 ya, berarti 10 pangkat minus 3 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi 8,341. 8,314 ya, sorry. Ini kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, sama dengan, nah untuk mol, ini kan mintanya gram ya. Masih ingat pelajaran di kimia juga ya, ini udah belajar kan ya. Gram per mr ya. Berarti massa dalam gram ya, per mr-nya. Ya, per mr, langsung aja saya buat 32 ya, mr-nya. Dikali, nah R-nya itu yang ini, 8,314. 8,314 ya. Dikali sama T-nya. T-nya ini harus satuannya Kelvin ya. Jadi ini 273 ditambah 47. Nah, untuk suhunya. Berapa nih? Ini 0. Ya, ini 11, ini 2 ya. 12 ya. 320. Nah, ini buat 320. Nah, untuk menghitung soal seperti ini nggak usah dibagi langsung 32, nggak usah kali gini. Kita lihat mana yang bisa dicoret ya, mana yang bisa disamakan. Nah, kita lihat di situ yang bisa kita coret ini kan ada 8,314 ya, kiri sama yang di kanan juga ada. Ini kita bisa coretkan di sini ya. Kemudian mana lagi ya? Nah, sini ada 32 di bawah, ada 320 di atas ya. Ini bisa dicoret juga. Nah, ini 1, oke 32 juga. Ini tinggal jadi 10 ya. Nah, lalu kita lihat ini tinggal berapa ya? Tinggal 2 ya. Tapi ini 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 3. Berarti 2 kali 10 pangkat 2 ya. Ini kan 5 dikurang 3 jadinya, karena kalau dikalikan 10 ini pangkatnya dijumlahkan. Ya, 5 tambah min 3 itu 2. Nah, ini tapi di sebelah kanan ada 10. Ini per lagi. Per 10. Sama dengan ini massanya. Tapi di dalam gram ya. Jadi jawabannya adalah 20 gram. Nah, biasanya kita massa pakai satuan kilogram ya. Tapi di sini kita molnya itu kan gram per mr. Ya, jadi jawabannya D ya. 20 gram. Ya. Jadi yang sebenarnya kita menggunakan konsep rumus ini ya, yang PV sama dengan nRT. Ya, jadi tekanan kali volume sama dengan mol kali tetapan umum gas. Oke. Wah, ini sinyal hilang-hilang lagi. Iya, Sir. Aduh. Lagi nggak bagus tampaknya hari ini sinyalnya. Oke, kembali ke yang tadi. Sebentar nih. Coba ya kita lihat, ada yang mau ditanya di sini? Sinyalnya kok kurang bagus terus ya? Nggak ada? Masih bisa ya? Oke.
Ya, silakan di screenshot ya. Ini kita lanjut satu lagi lah. Mungkin masih sempat waktunya kita bahas satu soal lagi. Sebentar. Ini nggak ada tanya yang ini? Tidak ada? Saya, Sir. Ya, silakan. R itu sebuah ketetapan, Sir. Iya, R itu tetapan umum gasnya, tetapan 8,314 Joule per mol Kelvin. Ini akan agak sedikit berbeda dengan di kimia ya. Kalau di kimia itu R-nya 0,082 nggak salah itu. Itu dia nggak pakai di sini, dia pakai gram nanti dan Celsius juga. Tapi kita pakai yang di ini ya, yang 8,314. Di satuan internasionalnya Joule per mol Kelvin, udah pas. Ya, itu tetapan. Nanti di soal umumnya dikasih tahu umumnya, jadi nggak usah repot-repot menghafalnya, ya. Dan juga kadang-kadang nanti di soal juga R-nya bisa dicoret, ya. Bisa kalau perbandingan ya, jika untuk perbandingan. Oke, ini udah siap ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini Bapak hapus saja. Ya, silakan diperhatikan untuk yang soal berikutnya ini. Nah, sebuah tangki bervolume 8,314 cm kubik berisi gas oksigen, MR-nya di sini. Nah, di sini katakan pada suhu 47 derajat Celcius dan tekanan 25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika tekanan luar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka massa oksigen dalam tangki tersebut. Nah, ini tanya massa juga. Ya. Nah, sebenarnya ini soal mirip sama yang sebelumnya. Ya, hanya saja dia ada perbedaan sedikit, ada tekanan alat gitu. Jadi, Bapak kasih ilustrasi dulu ya sebentar ya. Di sini untuk tekanannya. Jadi, misalnya ini ada tabung, misalnya seperti ini. Ini ada alatnya kan gitu, ini penghisapnya. Ini gasnya tadi, partikel gasnya di sini. Nah, ini kan diberi tekanan tadi kan sini. Ada tekanan dari alatnya. Ya, sini ada P alatnya. Kemudian ada tekanan luar kan? Ada penolnya gitu. Jadi tekanan si gas ini, maka ini tekanan alat apalah singkatnya? PA lah kita buat ya. Nah, jadi tekanan si gasnya akan ditambah ya. Ini kan si tekanan alat menekan gasnya. Tekanan udara luar juga menekan. Maka P yang kita gunakan nanti adalah ini, PA ditambah dengan tekanan udara luarnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat PA-nya itu 25 ya, 25 kali 10 pangkat 5 ditambah P0 itu 1 kali 10 pangkat 5. Sehingga ini hasilnya adalah 26 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, inilah tekanan gasnya tadi yang mau kita gunakan di rumusnya nanti ya. Nah, rumusnya ya seperti tadi, persamaan umum gasnya kita gunakan. Nah, jadi persamaan umum gasnya tadi PV ya sama dengan nRT ya. Nah, tekanannya kita gunakan yang 26 ya kali 10 pangkat 5. Nah, volumenya di sini kita lihat 8,314 ya. 8,314 kali 10 pangkat minus 3, rubah ke meter kubik ya. Sedangkan molnya ini kita buat massa per MR-nya. MR-nya 32 tadi. Ini per 32. Sir, itu pangkat 10 pangkat minus 6, Sir. Karena sentimeter ya, Sir. Kubik, Sir. Oh iya, bagus. Ya, koreksinya. Terima kasih ya. Ini berarti Yes, 10 pangkat minus 6. 6. Oh ya, ini bukan liter ya. Tadi yang liter. Ya, terima kasih sudah diralat ya. Ini diperbaiki. Nah, R-nya tadi 8,314. Ya kan? Nah, T-nya, nah tadi 47, berarti 273 ditambah 47, yang tadi juga nambah ya. 01, oke, 320. Ya, jadi soal ini, kalau untuk soal pilihan ganda, umumnya mempermudah kita dalam perhitungan gitu. Ya, tanpa perlu kalkulator ya. Jadi ini bisa kita coret. Ini. Kemudian 32 juga. Jadi 10, macam tadi lagi ya. Nah, ini jadi berapa nih? 26 Kali 10 pangkat minus 1, Sir.
kali 10 pangkat min 1. 1. Per berapa lagi nih? Per 10, Sir. Per 10. Jadi dapatnya ini masanya. Berarti 2,6 kali 10 pangkat minus 2 ya. 2, Sir. Nah, jadi mana yang cocok jawabannya? 1, 2. A ya? A, Sir. Ya. A. Karena komanya pindah 2 kali. 1, 2. 0,26 gram. Nah, sangat ringan gasnya. Ya. Jadi, Bapak harap ini harusnya sudah bisa ya, karena ini bedanya cuman di sini tadi. Tekanan alat ada tekanan udara luarnya. Tambahkan. Ya, nanti kalau ada kendala ataupun yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kita tanyakan ada Bapak buat di psikologi, ada ruang diskusi, itu bisa kalian tanyakan, mungkin dalam foto atau kalian ketikkan di situ, ya mungkin soalnya yang belum jelas, nanti Bapak akan kasih tanggapan, ya. Itu gunanya ada psikologi untuk tanya jawabnya, seperti itu, ya. Oke, Bapak rasa pertemuan kali ini cukup sekian dulu, ya. Jangan lupa nanti mengerjakan penilaian hariannya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang termodinamika, ya. Oke, sekian dulu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.